Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasrul Mutakin, mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Lampung Mangkurat. Hari ini saya akan melakukan uji kinerja, yaitu praktek mengajar yang akan saya lakukan di UPTB SDN 2 Ranggang di kelas 5B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah baca doa belum? Belum. Oke. Ali, pimpin doa teman-temannya sebelum kita belajar dulu. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa bersama. Berdoa mulai. Terima kasih Ali sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan doa tadi pelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum Bapak lanjutkan pelajarannya, hari ini siapa yang tidak masuk? Oke, hadir semua. Sebelum Bapak mulai nih, Bapak tanya, Arifin, hari ini bangun jam berapa? Jam 6.30. Tami, pulang sekolah jam berapa Tami? Biasa jam berapa? Jam 11. Kalau Najwa pulang sekolah jam berapa Najwa? Jam 12. Berarti beda-beda nih. Biasanya kita pulang sekolah jam 1. Oke. Sekarang Raudatul, kamu tidur biasanya jam berapa? Jam 9. Gini, kenapa di awal Bapak tanyakan ada yang bangun jam berapa, pulang sekolah jam berapa, tidur jam berapa? Hari ini kita akan belajar tentang waktu. Bapak harap setelah belajar tentang waktu ini kalian bisa mengetahui nanti ada waktu-waktu, yaitu tentang yang 12 jam, ada yang 24 jam. Jadi setelah pelajaran ini Bapak harapkan kalian bisa mengenal satuan waktu. Ya, hari ini kita belajar tentang waktu. Karena kelasnya sudah terbentuk kelompok nih, sudah ada kelompok berbentuk kelompok. Sekarang perhatikan materi yang akan Bapak sampaikan untuk hari ini. Hari ini kita belajar tentang satuan waktu. Oke, ini tujuan pembelajarannya nih. Kita sama-sama belajar nantinya, dan Bapak harapkan nanti bisa menuliskan notasi waktu yang 12 jam, ada notasi waktu 24 jam. Setelah belajar ini juga Bapak harapkan kalian mengenal yang mana yang namanya detik, menit, serta jam, dan mampu mengubah jam menjadi menit atau bahkan jam berubah menjadi detik. Oke, perhatikan ke layar yang Bapak tampilkan. Terlihat gambar? Jam. Oke, jam itu ada angka-angkanya. Berawal dari angka 1 sampai angka 12. Berputar penuh dari angka 1, 2, 3 seterusnya 12 sampai ke angka 12 dan seterusnya. Oke, ini perhatikan. Menuliskan tanda waktu dengan menggunakan notasi 24 jam. Kalau tadi kalian ada yang menyebutkan bangun pagi jam 6, habis itu pulang sekolah jam 1, tidur jam 9 lagi. Sebetulnya ada yang lebih tepat lagi kalau jika menggunakan dengan satuan notasi waktu 24 jam. Nanti ada yang namanya pukul 13, pukul 14 dan seterusnya. Kita perhatikan. Oke, ini
waktu rotasi 12 jam itu melibatkan kata pagi. Kalau contoh punya Alimin tadi berarti menyebutkan bangun jam 6 berarti jam 6 pagi. Kalau pulang sekolah jam 1 berarti jam 1 siang. Kalau tidur, tahu Dakota tadi tidur jam 9 berarti jam 9 malam. Itu kalau untuk memakai waktu yang 12 jam. Ada keterangan waktunya di belakangnya. Tapi kalau untuk nih perhatikan contoh nih. Perhatikan contoh pukul jika pagi pukul 7 berarti keterangan waktunya di belakang ada paginya. Itu apa jelaskan tadi? Jika siang itu pukul 1 belakangnya ada keterangan siangnya. Nanti kalau tidak ada keterangannya bisa ada pertanyaan entah itu jam 1 siang atau jam 1 malam kan pulang sekolahnya tidak tahu. Untuk tidur tadi jam 9 malam. Oke. Sekarang Bapak di sini nih. Bapak punya contoh jam yang Bapak bawakan tadi nih. Oke, nih Bapak membawakan contoh jam. Akan Bapak tempel di sini nih. Nanti ada dari beberapa dari kalian, Bapak suruh maju ke depan untuk menentukan jam berapa siang, jam 2 misalnya jam. Oke, saya mau lanjutkan dulu. Ini untuk keterangan 12 jam ya. Yang 12 jam tadi Bapak ingatkan ada keterangan waktunya di belakang. Kalau pagi berarti ada keterangan paginya, kalau siang ada keterangan siangnya. Nah, berbeda dengan waktu yang 24 jam. Waktu yang 24 jam itu seharian semalam ada 24 jam. Dihitung dari kalau malam sudah tengah malam jam 12, maka dihitung dari jam 1 pagi. 24 jam itu dari jam 1 berputar sampai jam 12. Yang membedakan yang untuk waktu 24 jam itu adalah tidak kembali ke 1. Tapi satunya berubah jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sampai 24 jam. Jadi berputar terus sampai 24 jam. Itu yang membedakan. 24 itu juga bisa dituliskan dengan 00. Jadi kalau 00 berarti jam 12 malam. Kalau sudah jam 12 malam kembali ke 1. 1 lagi. Kalau yang 12 jam tadi 1 pagi. Kalau yang 24 nggak perlu ada sebutan pagi. 1, 2, 3. Kalau siang berarti 13. Oke, ini contohnya nih. Pukul 8.30 artinya pagi. Pukul 20.30 artinya jam 8.30 malam. Tidak perlu lagi menuliskan 20.30 malam, tidak perlu karena sudah jika menggunakan format 24 jam, 20 itu berarti sudah hitungan malam. Pukul 11.15 atau 11:15 artinya itu siang. Pada siang lah, siangnya kan dihitung dari jam 12 lewat jam 12 sampai jam 5 termasuk siang, 5 ke bawah sore. Contoh selanjutnya jika, nah itu perbedaan nih, jika jam 11 lewat 15 malam itu ditulisnya 23:15. Jadi tidak perlu tuliskan 11:15 malam, tidak perlu, tapi tuliskan saja 23:15. 12, pukul 12 itu ada tengah hari. Untuk satuan waktu 24 jam maka tuliskan 24 jam. Jika 12 malam maka tuliskan pukul 24.00. Oke, ini melakukan operasi hitung satuan. Perhatikan gambar jam yang sebelah kiri kalian. Jarum pendek mengarah ke angka 5, jarum panjang mengarah ke angka 12. Berarti itu jam 5 tepat atau jam 5.00. Gambar jam yang di tengah, yang kedua. Jarum pendek mengarah ke angka 7. Jarum panjang mengarah ke 3. Oke. Sebelum membaca ke situ, nih biasanya pada jam itu ada jarum panjang
dua, tapi ada ukuran yang lebih kecil, ada yang agak besar dari panjang dan ada yang pendek. Yang kecil atau yang biasa berwarna merah ini ada satuan detiknya, jadi yang untuk menghitung detiknya, tapi yang agak panjang ini adalah satuan menitnya. Setiap dari satu angka ke angka yang lain itu bernilai 5 menit, dari 12 ke 1 5 menit, 1 ke 2 5 menit, jadi di situ dihitung. Kalau gambar nomor 2, jika jarum panjangnya mengarah ke angka 3, berarti berapa menit? Menitnya ada 15. Berarti jarum pendek ke 7, berarti bacanya adalah pukul 7 lewat 15 menit. Gambar yang ketiga, jarum pendeknya arah ke 4, jarum panjang arah ke angka 8. Oke, berarti ada yang tahu bacanya berapa? Pukul 3 lewat 40 menit. Boleh pakai 3 lewat 40 menit atau pukul 4 kurang 20 menit boleh, karena sudah mendekati hampir lebih separuhnya. Oke, nih mengubah satuan jam, menit ke detik. Sebelum masuk ke sini, ada pertanyaan untuk satuan waktu yang 12 jam dan 24 jam. Oke, Najwa, apa yang ditanyakan Najwa? Oke, pukul 22 kata Najwa. Itu kalau dibikin satuan 12 jam pukul berapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? 22 ya. Sekarang nih, coba jelaskan ini. Kalau untuk satuan 24 jam dimulai dari angka 12, berarti 1, 2, 3 sampai ke 12 tetap 12. Ke 1 berarti menjual jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Pertanyaan Najwa tadi 22 ya? Berarti jika 22 dia menunjukkan pukul 10 malam. Jadi tidak perlu, kalau untuk format 24 jam tidak perlu menuliskan malamnya, tapi hanya menuliskan angka yang lebih besar dari 12. Bagaimana Najwa? Paham? Oke, sebelum dilanjutkan, Arifin, Bapak ingin ke depan, Bapak punya jam yang tadi ini, Bapak minta tolong tunjukkan di jamnya pukul jam 3 sore Arifin. Jam 3 sore gimana Arifin? Jam 3 sore. Ini pegang tangan dulu. Oke. Jam 3 Arifin, punya Arifin seperti ini nih. Benar salah? Oke, tepuk tangan buat Arifin. Selamat. Kandidatun, tunjukkan pukul 10 pagi. Dua-duanya ada betul. Pukul 10 pagi. Oke, jawaban kandidatun? Betul salah? Oke, tepuk tangan buat kandidatun dulu. Sebelum kita lanjutkan, yang terakhir maju ke depan. Hai Tami, ke depan. Sekarang Tami pukul 10 lewat 40 di HP di jam Bapak nih. Bapak ini kamu tunjukkan di sini, biar temannya lihat. Pukul 10 lewat 40 menit. Betul salah punya Tami? Betul. Betul salah? Betul. Oke, tepuk tangan buat Hai Tami dulu. Dari 3 jawaban teman kalian tadi hanya ada yang jam 3 tepat, jam 10 tepat. Ini ada yang jam 10 lewat 40. Benarkah di sini pembuktiannya nih? Jika dari sini 5 betul, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Oke. Sekarang kembali ke materi. Bagaimanakah cara merubah jam ke menit? Bagaimanakah cara merubah jam ke detik? Bagaimanakah cara merubah
jam ke menit. Oke, yang pertama, 1 jam itu bernilai 60 menit. Kalau diingatkan, ini rumus, bukan rumus sih. Ini real, ini faktanya. Jadi tidak bisa dirubah. Pak, dikurangi aja 50 boleh Pak? Nggak boleh. 1 jamnya 60 menit. 1 menitnya 60 detik. 1 jam 3.600 detik. Dapatnya dari itu 60 dikalikan 60 karena kan dari menit ke detik itu 60 juga. Ini dari sini nih, Bapak gerakan untuk melihat detiknya nih. Yang warna merah kelihatan. Nih yang jarum panjangnya nih. Setiap 1 langkah sini 1 menit, 2 menit, 3, 4, 5. Dari sini 5 berputar. Berarti kalau udah mau 360 menit, berarti dari angka 12 jarum panjang kembali lagi ke angka 12, itu 60 menitnya. Oke, sekarang Bapak punya beberapa contoh soal. Perhatikan. 1 jam, 1,5 jam, berapa menit? Oke, perhatikan kalau Bapak tulis. 1,5 jam, berapa menit? Pertanyaan awal Bapak, 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. 60, oke. Ini boleh nggak dirubah seperti ini nak? 1,5 ini boleh nggak dibikin 1,5 seperti ini? Boleh nggak? 5/10 kan artinya setengah ya? Benar? Berarti boleh seperti ini. 1,5 jam, Bapak tulis penulisan ulangnya aja nih. Maka 1,5 dikali dengan 60 menit. Dapat nanti hasilnya menit. Kita bikin perkalian bersusun ke bawah. Komanya nanti dulu dihilangkan dulu. Nolnya juga dihilangkan. 6 dikali 5 30, tulis 0. Simpan 3. 6 kali 1 6. Tambah 3 9. Oke, kita tadi punya nolnya 1. Tapi kita punya koma 1 juga. Jadi di belakang koma boleh dihapus. 1,5 jam itu sama dengan 90 menit. Oke, apakah sama dengan yang Bapak kasih tadi? Oke, itu betul. Soal nomor 2. Contoh, Bapak contohkan nomor 2. 210 menit berapa jam? Kalau dari jam ke menit tadi dikalikan, berarti kebalikannya. Dari menit ke jam harus dibagi berapa, Lik? Dibagi 60. Kita bikin bersusun ke bawah pembagian 210 dibagi 60. Bolehkah nolnya dicoret? Boleh nggak? Dicoret atau dihapus saja ya, karena punya sama nol. Dihapus. Masih ingat? Kemarin Bapak kasihkan trik supaya mudah. Berarti kalian harus membuat perkalian 6 setelah 6 12, setelah itu 18, setelah itu 24. Oke, dari sini mana yang mendekati 21? 18. Kita tuliskan 18. 18 adalah perkalian 6 dikali 3. 3 harus di bawah, di atas, sorry. Dikurangkan 1 dikurang 8 bisa nggak? Pinjam. Jadi 11. Ini jadi 1. 11 kurang 8 3. 3 bisa nggak dibagi 6? Enggak, pinjam.
0. Kita lanjutkan kalinya setelah 24 30. Ada ya? 30 di atas dapat 1 2 3. Jadi 210 menit itu adalah 210 dibagi 60, hasilnya adalah 3,5 jam. Oke, dari contoh-contoh yang sudah Bapak kasihkan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, setelah ini Bapak akan membagikan lembar kerja. Lembar kerja itu dikerjakan secara kelompok. Bapak ingin lihat kerja kelompok kalian. Dalam kerja kelompok tidak ada yang boleh saling menginterogasi, artinya kamu ini dan sebagainya tidak boleh. Yang bisa mengajari yang tidak, jadi sama-sama bisa dikerjakan, dirembukan ya. Silakan dikerjakan berkelompok. Dia berangkat sekolah diantar. Untuk ini yang tanyakan adalah lama, berarti yang sampainya sampai jam berapa? Habis itu dikurangkan dengan berangkatnya. Kurangkan. Dikurangkan ini dikurangkan berarti ya. Yang lain gimana? Kelompok Muhammad. Kami bekerja kelompok kami. Ada kesulitan? Nomor 1. Oke, dikerjakan sama-sama. Kalau kamu buat jalan-jalan dihitung. Nomor 1 itu di waktu sampainya dikurangkan dengan waktu berangkatnya. Nanti ketemu. Kelompoknya Najwa gimana? Oke, dihitung aja jalan-jalan di situ. Untuk menghitung tibanya atau sampainya nih ya, sampai di sekolah. Oke, betul. Dari itu sudah dilanjutkan ke nomor 2. Kita ada nomor 1. Berarti nomor 1. Kelompoknya Ali Sauji. Nomor 1, oke. Dapatnya dari mana ini, Nak? Ini? Berapa ya? Oke, betul. Lanjutkan nomor 2. Pekerja kelompok saling bertukar pendapat. Ini pendapat ini bertukar kelompok. Ya, nanti kerja kelompok kalian dapat nilai loh. Siapa yang aktif di kelompoknya dapat nilai. Tidak boleh hanya mengerjakan masing-masing. Nanti setelah ini ada lembar masing-masingnya yang harus kalian kerjakan masing-masing.
kali. Sama berapa yang belum? Oke, 2. Dihitung jalan-jalan aja di bawahnya. Jalan-jalan aja di bawahnya. Jangan lupa di lembar LKPD yang bawa lagi tuliskan nama anggota kelompok kalian masing-masing. Tuliskan ya. Nanti yang pakainya di situnya. Tuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Tuliskan nama anggota kelompok masing-masing. Iya, enggak. Nama-nama kalian, Ali, satu orang aja nulis nggak apa-apa. Billy. Oke, waktu untuk mengerjakan LKPD-nya sudah selesai. Dari 4 kelompok yang ada. Soal nomor 1. Kelompok, oke, perwakilan dari kelompok 1. Siapa maju depan? Oke, roda dulu, silakan maju depan. Untuk jawaban nomor 1, silakan dicek jawaban kalian masing-masing. Kami dari kelompok 1, Maulida, Nur Aina, Lauda Tujana, Naila, berangkat pukul 7:05 dan sampai pukul 7:45. Berarti waktu sampai kurang waktu berangkat. Lama perjalanan via ke sekolah 40 menit. Lama perjalanan via ke sekolah 40 menit. Bagaimana kelompok yang lain? Sama jawabannya? Sama. Oke, berarti betul jawabannya 40 menit. Tepuk tangan buat kelompok 1 dan kelompok yang kedua. Nomor 2. Sekarang yang nomor 2. Tadi kelompok cewek sudah, sekarang kelompok cowok. Oke, Rizky, maju depan Ki. Nama kelompok kami. Kelompok 2, nama anggota 1 Rizky, 2 Indra, 3 Tami, 4 Muhammad. Waktu Andi membuat bedeng 4 jam lewat 15 menit. Waktu Andi menebar bibit 1 jam 40 menit. Istirahat Andi 15 menit tambah 20 menit menjadi 25 menit. Mulai pekerjaan pukul 8:25. Ditambahkan semua menjadi 13:75. Diubah ke jam. Andi merasa menyelesaikan pekerjaan pukul 15:14. Jawaban Rizky tadi pukul 14:15. Bagaimana, betul salah? Oke, tepuk tangan buat Rizky dulu. Oke, Pak minta tolong semua lembar LKPD-nya dikumpulkan ke depan semuanya. Oke, sebelum Bapak masuk ke akhir pembelajaran, mari kita simpulkan sama-sama dulu apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu satuan. Iya. Oke, jadi kesimpulannya nih, untuk format satuan 12 jam, maka untuk keterangan waktunya di belakangnya ada keterangan waktu, yaitu misal kalian bangun pagi jam 6, berarti ada keterangannya jam 6 pagi. Kalau pulang sekolah jam 1 siang, maka keterangannya di belakang adalah jam 1 siang. Kalau untuk yang 24 jam tidak ada keterangan waktu, cuman ada 13, waktunya misalnya 14:00, 15:00 dan sebagainya. Setelah itu 1 jam tadi berapa menit? 60 menit. 1 menit berapa detik? 60 detik. 1 jam berapa menit? 6 menit. Diingatkan. Jadi itu kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Sebelum berakhir, ini Bapak punya lembar evaluasi. Kalau yang tadi dikerjakan secara kelompok, sekarang dikerjakan secara pribadi atau masing-masing. Jangan lupa tuliskan nama kalian di atas. Dikerjakan masing-masing.
Tuliskan namanya dulu bagi yang sudah dapat. Oke, kerjaan masing-masing. Hitung. Tapi sudah ada. Tinggal 1 jamnya berapa detik? Tinggal dikalikan dengan 2. Ya. Ini kalau udah makan. Oke, untuk evaluasi Bapak rasa waktunya sudah cukup. Silahkan dikumpulkan masing-masing ke depan. Sudah tulis namanya kan? Jangan lupa tuliskan nama dulu. Ya, masing-masing.
Perhatikan sebelum Bapak mengakhiri pelajaran hari ini. Terima kasih telah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Bapak berpesan sebelum Bapak menutup pelajaran Bapak hari ini, tetap belajar di rumah. Yang pertama, yang kedua, karena kita masih dalam masa pandemi, Bapak harap kalian tetap menegakkan protokol kesehatan. Yang pertama yaitu menggunakan masker. Yang kedua, selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang ketiga, tidak usah ikut berada di keramaian jika itu tidak penting. Ya, jaga kesehatannya. Terima kasih untuk hari ini. Salah hilaf. Jika ada dalam penyampaian Bapak ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pulang, Ali silakan pimpin temannya untuk baca doa.